Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi metabolisme gizi mikro dalam subbab metabolisme mineral. Minggu lalu kita sudah diskusi di mineral mikro yaitu besi atau Fe dan seng atau Zn. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke item mineral mikro yang lain atau trace elemen yang lain, yaitu yodium dan tembaga. Yodium atau diberi notasi simbol I, kemudian tembaga Cu atau kuprum. Kemudian di akhir sesi akan didiskusikan mengenai interaksi antar mineral secara umum, baik di dalam pangan maupun di dalam sistem metabolisme tubuh manusia. Ya, yang pertama adalah yodium. Nah, yodium sendiri ada di dalam tubuh manusia, tidak banyak ya, jadi hanya sekitar 15 sampai 20 mg. Jika dibandingkan dengan bobot seseorang dewasa dengan 60 kg, artinya komponen ini sangat-sangat kecil. Tetapi kecilnya ini tidak boleh diabaikan, karena dia dalam kelompok zat gizi. Namanya zat gizi itu selalu berprinsip bahwa komponen itu bersifat esensial. Jadi tidak bisa kalau tidak didapatkan dari makanan. Tubuh kita tidak mampu mensintesisnya secara mandiri. Jadi hanya porsi kecil, sekitar 15 sampai 20 mg. Dan sebagian besar yodium di dalam tubuh kita didapatkan di dalam jaringan tiroid, karena yodium ini merupakan komponen dari hormon tiroid T3 atau T4, triodotironin atau tetraiodothyronin. Nah, T3 dan T4 ini merupakan salah satu hormon yang berperan di dalam pertumbuhan atau sering disebut sebagai growth hormone. Jadi stimulasi metabolisme yang terkait dengan pertumbuhan sangat erat kaitannya dengan hormon tersebut, sehingga erat kaitannya dengan komponen yodium di dalam tubuh. Jadi sering disebut sebagai yodium, sering disebut sebagai iodida, tergantung bentuknya di dalam bahan pangan maupun di dalam tubuh. Iodida ini dinotasikan dalam bentuk I2 atau dalam bentuk bebas, tidak terikat dalam matriks bahan pangan atau komponen tubuh yang lain. Nah, di dalam bahan pangan ini terdapat dalam skala yang cukup luas ya. Pada seafood itu banyak ya. Kemudian produk susu dan olahannya atau dairy product, kemudian kacang-kacangan, dan yang paling mudah didapatkan adalah garam meja fortifikasi. Nah, kenapa dinamakan sebagai garam meja? Karena idealnya garam yang terfortifikasi yodium itu diberikan saat makanan itu sudah selesai dimasak ya, tidak terkena thermal proses. Karena fortifikasi yodium itu tujuannya adalah meningkatkan asupan yodium populasi di Indonesia. Kalau itu digunakan sebagai garam masak dan dia bersama dengan proses pengolahan yang dikenai suhu tinggi di atas 90 derajat, ini beberapa studi menunjukkan bahwa yodium tersebut banyak yang hilang. Sehingga idealnya ya ditambahkan di akhir sesi masak atau pada penyajian di meja, sehingga sering disebut sebagai garam meja. Nah, ini ya tergantung tujuan dari seseorang. Kalau memang ingin mendapatkan sumber dari yodium, ya idealnya disajikan di meja sebagai tabur atau
disajikan atau ditambahkan di sesi akhir dari proses pengolahan thermal proses ya, atau proses pengolahan suhu tinggi. Itu kaitannya di dalam bahan pangan. Jadi prevalensi dari defisiensi yodium di Indonesia yang secara klinis terlihat itu saat ini sudah jarang, karena jarang ditemukan pasien-pasien atau orang yang mengalami goiter atau kelenjar tiroidnya membesar, gondok. Dulu di era-era sebelum tahun 90-an, nah ini banyak ditemukan kasus gondok karena belum maraknya fortifikasi garam beriodium atau fortifikasi yodium pada garam. Nah, waktu itu banyak yang disinyalir mengalami defisiensi ini, terutama daerah-daerah yang jauh dari laut. Ya, konsumsi zat anti goitrogeniknya tinggi dari sayur-sayuran, dan memang lahan atau daerah-daerah tertentu kandungan mineral yodium di dalam tanahnya rendah, sehingga sayuran yang ditanam pun relatif rendah nanti kadar yodiumnya. Alhamdulillah saat ini dirasa fortifikasi yodium itu di level klinis itu sudah relatif berhasil ya. Jadi tidak muncul orang yang mengalami gondok baru, yang mungkin kasus-kasus yang lama dan memang banyak yang bersifat irreversibel ya, atau yang sudah kronis lama tidak bisa kembali, tetapi yang kasus-kasus baru relatif jarang ditemukan. Nah, yodium ini di dalam bahan pangan ada dalam berbagai bentuk ya, bisa terikat pada komponen bahan pangan atau matriks bahan pangan yang ditemukan dalam biasanya terikat pada asam amino, dan juga ditemukan dalam bentuk bebas. Nah, yang terikat secara organik atau tergabung dalam matriks bahan pangan ini akan dihidrolisis terlebih dahulu di dalam saluran pencernaan menjadi iodida atau dalam bentuk bebas. Nah, yang bebas artinya tidak perlu dilakukan hidrolisis. Nah, artinya pada fase penyerapan di dalam usus, di dalam rongga usus, di situ iodium diserap dalam bentuk I2 atau iodida. Nah, di sini penyerapannya ada di bagian proksimal awal dari usus halus. Bahkan di ending dari lambung itu sudah mulai terjadi, tapi peaknya atau puncak penyerapannya ada di bagian awal usus halus, di bagian duodenum atau usus 12 jari. Nah, efisiensi penyerapan dalam bentuk iodida ini relatif besar, yaitu sekitar 90%. Jadi pada saat ada 100 mg yodium dari bahan pangan dan dia dikonversi menjadi iodida, maka sekitar 90 mg mampu ditransport ke dalam peredaran darah. Itu arti dari efisiensi sebesar 90%. Kemudian iodida dalam bentuk bebas masuk ke peredaran darah dan ditemukan dari beberapa studi di berbagai jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh ya, dalam plasenta, ovarium, kulit, beberapa kelenjar dalam tubuh, tetapi dominannya ada di kelenjar tiroid, yaitu sekitar 70-80%. Iodida ini ada di kelenjar tiroid tadi sebagai kompartemen penyusun T3 dan T4, hormon pertumbuhan atau growth hormone. Kemudian peranan pentingnya tadi sebagai struktur penyusun dari T3 dan T4
untuk hormon pertumbuhan, jadi mengatur regulasi metabolisme energi dan berbagai macam metabolisme terkait dengan mekanisme pertumbuhan. Bagaimana dia diekskresikan? Kalau tubuh dalam keadaan berlebih, iodin ini akan diekskresikan secara dominan melalui urin. Jadi dia bersama dengan aliran darah menuju ginjal, ada proses filtrasi di sana, kemudian dia lolos dan dia masuk ke dalam urin. Kemudian ada proses reabsorpsi dan augmentasi untuk menjadi urin sesungguhnya, sehingga di situ dominan dari iodida itu diekskresikan. Sebagian kecil diekskresikan melalui feses pada saat tidak terserap atau dia bersama dengan peluruhan saluran dinding sel epitel. Kemudian ada juga yang bisa diekskresikan melalui keringat. Beberapa studi menunjukkan bahwa defisiensi iodin ini juga terkait dengan adanya defisiensi pada besi dan vitamin A, karena terkait pada proses efisiensi dari pemanfaatan besi dan vitamin A. Tanpa adanya hormon tiroid yang optimal pada defisiensi iodium, ternyata juga berdampak pada efisiensi penyerapan dan transport dari besi dan vitamin A menuju sel-sel yang membutuhkan. Sehingga defisiensi iodin akan juga mengakibatkan beberapa defisiensi zat gizi mikro yang lain. Oke, kondisi defisiensi dan toksisitas. Nah, defisiensi iodin ini untuk saat ini itu jarang terjadi karena konsumsi dari masyarakat Indonesia itu sudah mengalami improvisasi, mengalami perbaikan dari sisi menu dan dari sisi adanya fortifikasi garam. Nah, fortifikasi garam ini sangat membantu karena sifatnya mandatori, sehingga orang-orang yang tidak mendapatkan bahan alami dari yang bersumber iodin, dia bisa mendapatkan dari garam fortifikasi. Nah, ini yang masih sampai saat ini dipertahankan karena memang terbukti menghentikan laju defisiensi iodin yang terdeteksi secara klinis. Kalau yang terdeteksi secara plasma darah, ini mungkin jika dilakukan survei keseluruhan masih beberapa ditemukan, tetapi yang sampai berdampak ke arah klinis yang merupakan defisiensi dalam tingkat lanjut itu sudah jarang ditemukan. Nah, kemudian resiko toksisitas iodin jika didapatkan dari sumber pangan alami ini relatif jarang terjadi. Nah, biasanya memang ditemukan toksisitas jika asupannya ini dari fortifikan atau dari sumber air yang terkontaminasi dari iodin dosis tinggi. Karena beberapa dia ditemukan larut di dalam air. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya toksisitas. Tapi untuk naturally atau dari alam ini sangat jarang terjadi. Baik itu untuk iodin atau iodium. Kemudian yang kedua yang akan didiskusikan pada pertemuan ini adalah tembaga atau kuprum atau koper dengan notasi atau simbol kimia Cu. Nah, tembaga ini sebenarnya merupakan bahan tambang ya. Jadi kadang-kadang berpikirnya, loh, besi, seng, tembaga itu kan seperti logam ya.
masa itu ada di dalam tubuh manusia. Kemudian itu kira-kira di dalam bahan yang ada di luar, misalnya dari sendok, garpu, atau alat-alat memasak yang mengandung logam, itu bisa enggak sebagai sumber mineral di dalam tubuh kita yang dikonsumsi. Nah, jika ada hal yang ingin didiskusikan terkait itu, nanti kita sambung di sesi diskusi ya. Apakah besi, tembaga itu bisa kita mengambil dari, misalnya dari sendok, pagar yang diambil sedikit kemudian dikonsumsi. Nah, boleh nggak dengan model seperti itu? Nah, kita masuk ke tembaga dulu. Nah, tembaga lebih besar dibandingkan jumlahnya dibandingkan iodium tadi. Ya, di sini di dalam tubuh kita ada sekitar 50 sampai 150 mg. Ditemukan dalam dua bentuk valensi ya. Ada valensi 1 disebut sebagai kupro, atau valensi 2 disebut sebagai kupre. Kalau besi, feronya itu plus 2, dan ferinya itu plus 3. Sedangkan untuk tembaga, kupro bentuk terreduksinya itu plus 1 dan bentuk teroksidasinya itu plus 2 atau 2 plus. Nah, di dalam bahan makanan ini tinggi pada seafood ya. Seafood itu memang tinggi beberapa mineral mikro ya, termasuk Zn, Fe, Cu itu tinggi. Kemudian susu, daging, ya pangan hewani yang bergizi tinggi ini biasanya mineralnya juga tinggi. Tetapi tidak luput juga dari sayuran dan biji-bijian nabati. Nah, kalau sayuran dan biji-bijian ini memang tergantung dengan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Karena beberapa varietas sayur dan buah itu refleksi kandungan yang ada pada sayur tersebut itu refleksi dari kandungan yang ada di dalam tanah. Jadi bisa tinggi, bisa juga relatif turun, tergantung di tanahnya itu mengandung unsur tersebut atau tidak. Nah, kemudian di dalam tubuh terdistribusikan ke dalam berbagai macam organ. Ada sebagai komponen saliva, kemudian cairan lambung, getah pankreas, dan di dalam usus ya, atau di duodenum. Nah, di dalam bahan makanan, tembaga ini sebagian besar ditemukan dalam bentuk CO2+ dan terikat pada komponen organik, terutama dalam bentuk ikatan bersama dengan asam amino. Nah, sehingga banyak ditemukan itu komponen makanan yang proteinnya tinggi, yang terutama dari hewani, ini tembaganya juga relatif tinggi. Nah, kemudian masuk ke dalam mulut, masuk lambung, hidrolisis atau pemecahan mulai terjadi dengan bantuan klorida, asam klorida, pepsin, renin yang ada di dalam lambung, sehingga terilis atau tembaganya terlepas dari ikatan bersama dengan protein. Nah, kemudian beberapa juga belum pecah ikatannya, masih dibantu pencernaan juga oleh protease yang dihasilkan oleh pankreas ya. Ada tripsin di sana. Sehingga tembaga ini dilepaskan dari matriks proteinnya dan bisa diserap. Penyerapan terutama dalam keadaan tereduksi dari bagian proksimal atau bagian awal usus halus, yaitu bagian duodenum. Nah, penyerapan menuju atau memasuki sel enterosit atau brush border enterosit ini menggunakan transporter. Ada 2 transporter yang bisa memfasilitasi penyerapan dari tembaga. Jadi artinya dia
masuk sebagai jalur transport aktif ya, karena memerlukan transporter di sini. Ada CTR dan ada DMT, CTR 1 dan DMT 1 atau DCT 1. Nah, adanya asam amino terlebih histidin, sistein, dan asam organik, kemudian ada glutathione, ini meningkatkan efisiensi penyerapan dari tembaga tadi melalui mekanisme pembentukan transporternya. Kemudian adanya alkalin, kemudian fitat, adanya obat-obatan antasid yang meningkatkan pH. Nah, ini akan mengikat tembaga dan menjadi lebih sulit untuk diserap. Termasuk adanya seng atau komponen-komponen valensi 2 mineral yang diasup berlebihan juga akan menurunkan efisiensi penyerapan dari tembaga. Nah, ini jalurnya ya, ada mekanisme menggunakan transporter CTR1 dan ada mekanisme dengan transporter DMT1. Nah, nanti endingnya dua-duanya tetap menjadi tembaga. Nah, ini adalah bagian enterosit yang coklat ini, tengah. Kemudian yang kanan ini adalah darah. Ini adalah di bagian darah. Nah, di dalam darah nanti terikat oleh beberapa protein ya, tidak single transporter, tetapi ada albumin, ada seruloplasmin, ada binding protein, dan lain-lain. Oke, masuk ke transport. Sebelum ke transport berarti di enterosit dulu di sel usus ya. Nah, di sel epitel usus itu bisa disimpan sebagai cadangan sementara atau digunakan di dalam sel enterosit itu sendiri jika memang sel itu membutuhkan tembaga, atau diangkut melalui sitosol dan melintasi membran basolateral untuk masuk ke dalam darah dan digunakan oleh jaringan lain. Jadi ini ya, CO yang ada di enterosit kemudian pindah ke kanan ke dalam peredaran darah. Tadi ya ada ikatan protein yang mengikat tembaga di darah, ada beberapa bentuk ya, ada albumin, ada alfa 2 makroglobulin, kemudian ada seruloplasmin. Kemudian tembaga yang ada di dalam darah tadi dibawa oleh protein pembawa dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau sel-sel tubuh itu membutuhkan, maka tembaga yang diikat oleh protein pembawa tadi akan dilepaskan dan masuk menuju ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Tetapi jika tidak membutuhkan, maka akan disirkulasi balik menuju ke porta, ke hati untuk disimpan. Nah, seruloplasmin yang dilepaskan ke dalam darah dari hati ini merupakan sekitar 60-70% dari tembaga yang disirkulasikan di dalam darah. Jadi distribusi terbanyak dalam bentuk tembaga yang diikat oleh seruloplasmin. Tadi yang tidak digunakan akan disimpan di dalam hati. Nah, ini digunakan untuk buffer atau penyangga atau cadangan sewaktu-waktu apabila tubuh tidak mendapatkan diet dengan tembaga, sehingga adanya simpanan ini menjadi cadangan. Kemudian ada juga yang disimpan dalam sel, tetapi porsinya tidak banyak. Ekskresi tembaga sebagian besar melalui garam empedu dan kemudian feses. Sebagian kecil ini justru yang mendominasi, yang 95% tadi yang melalui feses. Sebagian kecil melalui urin, keringat, atau pergantian kulit.
Oke, peran tembaga. Nah, tembaga ini memiliki banyak peranan. Yang pertama adalah sebagai seruloplasmin, sebagai antioksidan dan mengoksidasi besi. Kemudian bagian dari SOD, super oxide dismutase, yang merupakan yang merupakan antioksidan internal yang disekresikan oleh tubuh kita. Jadi yang digunakan untuk mendeteksi tubuh dari serangan radikal bebas. Kemudian dia juga berperan sebagai kofaktor ya, atau pengaktif enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi sintesis asam amino dan hormon. Kemudian tembaga ini juga berperan di dalam proses eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah. Jadi beberapa kasus ditemukan bahwa pada kondisi defisiensi tembaga, pemberian besi yang cukup ini tidak bisa memperbaiki kondisi anemia seseorang. Karena pada faktanya proses pembentukan hemoglobin dan sel darah merah itu tidak hanya menggunakan besi, tetapi dia memerlukan tembaga yang cukup. Nah, interaksi antar mineral ini akan saya lebih detailkan di sesi terakhir nanti. Nah, ini yang beresiko mengalami defisiensi atau toksisitas. Tentunya yang memiliki masalah penggunaan obat-obatan dengan valensi yang sama dengan valensi tembaga, komponennya akan menurunkan efisiensi penyerapan. Kemudian pada kondisi gagal ginjal juga akan bisa meningkatkan risiko defisiensi, dan masalah di pencernaan juga akan meningkatkan risiko defisiensi. Kemudian gejala yang timbul dapat berupa anemi, kegagalan fungsi imun, dan masalah kegagalan metabolisme. Tadi karena dia membantu pembentukan sel darah merah, dia juga berperan sebagai antioksidan, sebagai komponen SOD, superoxide dismutase. Kemudian tadi dia sebagai kofaktor di dalam enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi sintesis asam amino dan hormon. Nah, keracunan akibat tembaga ini jarang jika dari diet, dan mungkin terjadi karena dari suplementasi atau dari air minum atau peralatan yang tercemar. Nah, interaksi mineral ini yang sudah saya sampaikan di awal ya, dalam beberapa sesi ini sudah saya sampaikan sebenarnya ya. Ada yang bersifat antagonis, ada yang bersifat sinergis. Antagonis itu artinya keberadaan mineral tertentu akan menurunkan atau mempengaruhi efisiensi penyerapan dari mineral yang lain. Yang saya contohkan misalnya ada Fe dan Zn. Terlalu tinggi asupan Zn akan menurunkan efisiensi penyerapan Fe dan sebaliknya. Sehingga saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pemberian diet atau pemberian suplementasi mineral tunggal tanpa ada gejala defisiensi ini beresiko menurunkan efisiensi penyerapan mineral yang lain. Nah, kemudian ada juga mineral yang bersifat sinergistik, atau keberadaan mineral itu meningkatkan efisiensi pemanfaatan mineral yang lain. Contohnya misalnya adanya Ni2+, CO2+, dan Mn2+ dapat menggantikan kation asli pada beberapa metaloenzim. Jadi dengan valensi yang sama itu, ternyata ada beberapa yang mampu menggantikan peran dari mineral esensial. Nah, tetapi tidak mutlak semuanya bisa. Kemudian salah satu interaksi sinergistik yang lain tadi ya, keberadaan Fe yang tinggi dengan adanya tembaga itu, pembentukan sel darah merah menjadi lebih mudah dilakukan.
Nah, interaksi mineral bisa terjadi dalam makanan dan minuman, ya, terutama di pangan kemasan, kemudian di dalam saluran usus tadi, yang valensinya beda, dia tidak saling terkait, tapi yang valensi sama saling berkompetisi. Kemudian pada level jaringan, nah, adanya Fe dalam makanan yang tinggi ini mengurangi kadar CO di dalam hati karena tadi saling terlibat di dalam proses pembentukan sel darah merah. Kemudian bisa juga terjadi pada level transport dalam organisme atau di dalam peredaran darah dan juga di dalam jalur ekskresi. Nah, ada yang bersifat antagonis, ada yang bersifat sinergis. Nah, ini sekalian saya menyampaikan dan kaitannya dengan unity of senses ya. Jadi memang kita sebagai insan Islami ya, ini tidak disarankan untuk condong ke salah satu sisi atau asupan yang berlebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi disarankan ada di pertengahan atau di titik yang memang disarankan seperti apa. Ya, anjuran gizi tentunya AKG. Dalam Islam menyarankan jangan berlebih-lebihan, ada di pertengahan saja. Jadi kita konsumsi mineral ini harus lebih hati-hati dibandingkan dengan vitamin. Karena mineral ini all atau sebagian besar itemnya adalah logam, level toksisitasnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin, terutama vitamin yang larut air yang relatif aman. Jadi jangan mengkonsumsi mineral dalam bentuk suplemen sembarangan. Ya. Kalau memang perlu suplementasi, ya suplementasi pada saat kondisi-kondisi memang klinis atau memang pada saat itu fase kebutuhan mineral tertentu dalam jumlah yang relatif tinggi, misal pada saat anemi atau pada saat hamil. Di luar itu jangan, ya, karena sangat memberikan dampak yang signifikan jika dikonsumsi dalam jumlah yang melebihi batas. Nah, ini contoh-contoh ada beberapa komponen interaksi yang baik bersifat sinergis maupun antagonis. Pendorong itu artinya sinergis, penghambat itu artinya antagonis. Baik, dari saya cukup sekian untuk CO dan iodin serta sedikit mengenai interaksi mineral. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.